Barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya. Namun yang ada hanyalah kebaikan dan keburukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dalam lindungan dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Selamat tahun baru 2022. Apa nih resolusi teman-teman tahun ini? Komen-komen dong di bawah, cerita-cerita sama aku. Kalau aku pribadi, salah satu resolusi yang sangat mau aku prioritaskan tahun ini adalah melunasi hutang. Karena hutang kan wajib dibayar ya. Walaupun sampai meninggal tetap harus dibayar. Nah, mumpung masih sehat, masih bisa untuk berusaha mencari uang buat membayar hutangnya. Jadi mari kita prioritaskan untuk membayar hutang terlebih dahulu. Biar nanti kedepannya hidup lebih nyaman, bangun tidur setiap pagi gak kepikiran lagi sama hutang kan. Nah, berkaitan dengan hutang ini, ternyata ada loh metode budgeting yang bisa digunakan untuk mempercepat pelunasan hutang. Jadi sebelum masuk ke video, aku kasih penjelasan singkat dulu ya. Jadi kondisinya itu adalah kita ingin melunasi hutang, tetapi pendapatan kita masih sama. Maka bisa kita pakai metode persentasi 70-20-10. 70% itu digunakan untuk kebutuhan hidup, misalnya untuk makan, cicilan hutang, hiburan, dan lain-lain. 20% ini kita anggaran untuk menambah bayar cicilan hutangnya. Dan jangan lupa 10%-nya untuk bersedekah dan menabung walaupun cuma sedikit. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi ada satu keluarga, dia punya hutang, cicilan hutang 1 juta per bulan dengan jangka waktu 5 tahun. Pendapatannya sebesar 5 juta rupiah. Dari pendapatan ini kalau kita bagi 70-20-10 tadi, maka 3,5 juta bisa dipakai untuk membiayai kebutuhan hidup. 20%-nya yaitu sebesar 1 juta inilah yang akan digunakan untuk menambah cicilan hutang. Dan masih ada alokasi 500.000 untuk bersedekah dan menabung. Nah, kalau kita total cicilannya itu kan 1 juta per bulan untuk 5 tahun, berarti total hutangnya ada 60 juta. Sekarang kan sudah ada tambahan dana 1 juta untuk melunasi hutang, jadi setiap bulannya bisa bayar 2 juta. 60 juta dibagi 2 juta per bulan, maka hutang akan lunas dalam waktu 30 bulan atau 2,5 tahun. Lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Ternyata bisa ya, bisa kok semuanya itu kalau memang kita mau usaha, ya kan? Nah, setelah melihat ilustrasi tadi, aku mau menerapkannya nih ke budgeting bulanan aku. Karena memang cita-citanya kan pengen hutang bisa biar lebih cepat lunas ya. Pasti ada konsekuensinya sih dari metode 70-20-10 tadi. Soalnya untuk kebutuhan hidup kan hanya dialokasikan sebesar 70% dari total pendapatan. Dan itu udah termasuk untuk makan, keperluan anak, termasuk juga di dalamnya untuk jalan-jalan, hiburan, semua deh pokoknya ya di 70% itu. Tapi ya memang mungkin harus ada yang dikorbankan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan ya. Pengen ngelunasin hutang ya harus siap-siap nurunin lifestyle, hidup dengan 2 kali di bawah batas kemampuan. Karena aku pernah baca gitu ya, yang membawa kita pada hutang itu kan sebenarnya lifestyle kita ya. Jadi kalau kita mau melunasi hutang ya kita harus keluar dulu nih dari lifestyle kita itu. Kalau enggak ya nggak bakalan kemana-mana kan, di situ-situ aja. Oh ya, terima kasih ya teman-teman sudah mau klik dan nonton video aku. Buat yang baru mampir, halo, perkenalkan aku Lia, seorang ibu rumah tangga yang senang berbagi kegiatan aku sehari-hari dan sesekali share juga tentang bagaimana aku mengatur keuangan keluarga aku. I'm not an expert dalam hal keuangan, aku cuma share aja apa yang aku lakukan ya teman-teman. Kalau ada manfaatnya bisa diterapkan juga untuk mengatur keuangan keluarga kalian dan disesuaikan tentunya dengan kebutuhan masing-masing ya.
Nah, sebelum masuk ke budgeting, ini aku disclaimer dulu ya. Jadi, keluarga aku itu terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak balita. Uang bulanan yang aku tulis di dalam budgeting ini hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga kami. Di luar kebutuhan suami, alokasi untuk hutang, investasi, dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk ke budgetingnya. Nah, ini masih awal tahun, rasanya pas banget ya kalau ada teman-teman yang juga mau bercita-cita sama dengan aku, pengen melunasi hutang, mungkin bisa sama-sama menerapkan budgeting dengan sistem 70-20-10 ini. Yuk, bisa yuk! Nah, alhamdulillah uang bulanan dari Pak Suami bulan ini masih sama, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Sebenarnya nggak ada yang terlalu berubah sih ya dari budgeting di bulan ini. Untuk kebutuhan pokok seperti belanja bulanan, belanja mingguan, gas, listrik, air itu budgetnya masih sama seperti bulan lalu. Memang harga-harga kebutuhan pokok kan sekarang pada naik ya. Tadinya aku juga sempat mikir pengen menyesuaikan sedikit untuk budget belanja mingguan. Tapi kok kayaknya nggak perlu-perlu juga gitu karena historisnya aku nggak pernah over budget di belanja mingguan. Jadi kayaknya nggak apa-apa deh, nggak makan daging dulu, nggak makan cumi dulu, ya kan? Beli aja yang sesuai dengan budget. Ya, hitung-hitung belajar berhemat lah ya. Nah, ada penyesuaian di kebutuhan-kebutuhan sekunder kayak jajan anak dan hiburan. Ya, walaupun dari historis bulan sebelumnya, aku tuh selalu over budget di 2 pos ini. Tapi aku mikir anak-anak tuh kalau di provide terus cemilan gitu kan, ya pasti mereka bakal makanin aja itu cemilan yang mau disembunyiin di mana juga nanti ketahuan juga sama mereka dimakanin lagi cemilannya ya jadinya nggak cukup gitu. Nah jadinya aku mau belajar buat ya udah sekarang jatahnya cemilan 200.000 cukup nggak cukup harus cukup. Ya sekarang ngajarin anak-anak juga kalau waktunya makan berat gitu kayak makan pagi, makan siang, makan malam itu makannya harus makan nasi bukan makan cemilan. Nah, terus alhamdulillahnya lagi di saat aku mau berhemat, adik sekarang minum susunya sudah agak berkurang. Jadi bulan lalu adik itu cuma minum susu ngabisin 2 kotak. Padahal biasanya 4 kotak. Jadi sisa budgetnya bisa dialokasikan buat bayar hutang. Nah, ini aku belum bisa banget pas nih budgetnya 70-20-10. Karena setelah total untuk kebutuhan hidup itu masih sebesar 75% dari uang bulanan. But I think it's okay lah ya. Kan budgeting mah fleksibel aja gitu. Harus disesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Jangan terlalu dipaksakan mepet-mepet banget. Nanti malah gak enjoy ngejalaninnya ya kan. Jadi aku bisa anggarkan sebesar 750.000 buat nambahin jatah cicilan hutang. Tapi sedih juga karena aku mesti rela buat mengorbankan anggaran dana darurat. Tapi ya sekali lagi mungkin ini konsekuensinya. Gak apa-apa lah ya. Gak nabung dulu buat dana darurat. Kita dahulukan dulu yang bersifat kewajiban. Nanti kalau udah lunas hutangnya kita geber lagi buat bikin dana daruratnya. Amin. Nah, alhamdulillah juga aku masih bisa menyisihkan 10% buat sedekah ke keluarga aku. Dan alhamdulillah ini budgetingnya sudah selesai. Kalau dipikir-pikir ternyata bisa ya menyisihkan uang buat menambah ngelunasin hutang. Padahal pendapatannya ya masih sama segitu-gitu aja. Salah satu manfaat lagi yang aku rasakan dari bikin budgeting. Karena kita kan sudah tahu ya apa sih pos-pos yang kita perlukan buat memenuhi kebutuhan pokok hidup kita. Jadi kita bisa sedikit mengadjust di pos-pos lain. Misalnya kayak aku mengorbankan untuk menabung dana darurat gitu kan. Bismillah, niat aku dan keluarga sudah bulat untuk bisa mempercepat melunasi hutang. Semoga Allah permudah dan kasih jalan. Mungkin sekarang bukan saatnya untuk aku dan keluarga fokus menabung. Ya nggak apa-apa. Kayak quotes yang aku tulis ini. Pay off your debts. Freedom from debt is worth more than any amount you can earn. Ya, memang rasanya lebih nyaman ya kalau menjalani kehidupan tanpa hutang. Uang atau pendapatan sebanyak apapun rasanya kalau banyak hutang tuh habis-habis aja gitu kan. Kerja keras cuma buat bayar cicilan dan bayar utang.
Ya, semoga Allah segera ridhoi aku dan mungkin juga teman-teman semua di sana yang masih punya hutang untuk bisa segera melunasi hutangnya, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan buat bisa mencari rezeki untuk melunasi hutang. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tolong diambil yang baik-baiknya saja. Terima kasih juga sudah menonton sampai dengan detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.